Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Yudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama dan yang utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena perkenannya kita bisa berjumpa lagi dalam acara mingguan kita, yaitu kajian rutin membahas sirah nabawiyah. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada kedua kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada istri, keluarga, serta sahabat-sahabat beliau, dan juga umatnya yang senantiasa istiqomah. Langsung saja materi kita sebagaimana biasa, yaitu sirah nabawiyah, di mana tema kali ini adalah beberapa keputusan di tahun 10 Hijriah. Baik, untuk mempersingkat waktu, kepada Ustadz kita, Ustadz Daniel Barkah, dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Hadirin ikhwatiman rahimakumullah, alhamdulillah dengan izin Allah azza wa jalla, alhamdulillah kita bisa kembali bermuajahah. Mudah-mudahan aktivitas kita dimudahkan, dilancarkan, dan diberkahi Allah azza wa jalla. Salawat dan salam semoga dilimpah curahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarga, sahabat, dan segenap umat yang senantiasa itba' kepadanya ila akhiril hayah nanti, mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Hadirin ikhwatiman rahimakumullah, ini sebetulnya ada tadi kesalahan teknis ya. Jadi harusnya belum masuk ke tahun ke-10. Jadi masih lanjutan yang kemarin tentang beberapa utusan yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita mungkin di pekan berikutnya baru masuk di tahun ke-10 Hijriah, insya Allah. Hadirin khawatiman rahimakumullah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam penjelasan para ulama sejarah itu telah berhasil memberikan satu kesan yang mendalam kepada kaum muslimin bahwa berislam itu menjadi pilihan yang paling tepat, sehingga tanpa berislam kemudian tidak bisa ditemukan kebahagiaan, tidak bisa ditemukan ketenangan. Dan itu kemudian juga diyakini pula oleh mereka yang notabene bangsa Arab, sekalipun awalnya mereka bukan muslim. Artinya ketika mereka sebagai orang-orang Arab melihat satu demi satu ketenangan Nabi Muhammad SAW, satu demi satu mendapatkan bukti bahwa dengan berislam itu menjadi lebih selamat, lebih tenang, dan lebih membahagiakan, maka berbondong-bondonglah orang kemudian dari bangsa Arab memeluk agama Islam. Tentu dengan beragam kepentingan dan beragam alasan dan niat. Tidak menutup kemungkinan di antaranya ada orang-orang yang istiqomah dan kemudian lurus, kemudian tidak memiliki kepentingan yang lain selain kepentingan agama, kepentingan kehidupan akhirat. Tapi juga tidak menutup kemungkinan beberapa yang menyatakan keislamannya justru memang hanya sekedar untuk memenuhi kepentingan pribadi dan duniawinya semata. Misalkan nanti ada beberapa yang mistake ya di dalam keberagamaan Islam mereka, yakni misalkan kayak Musailamah Al-Kadzab yang kemudian masuk Islam tetapi endingnya adalah demi mengeruk keuntungan duniawi semata. Sehingga dari peristiwa ini kita akan saksikan bahwa terlepas daripada Islam itu sudah dalam kondisi yang baik ataupun tidak baik, atau terlepas agama Islam itu sudah mapan ya sebagai sebuah agama ataupun tidak mapan sebagai sebuah agama, maka orang-orang yang kemudian memiliki kepentingan duniawi selalu saja ada. Tidak pernah hilang begitu saja. Sehingga dalam prosesnya
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap harus mempertahankan kualitas keimanan, kualitas keislaman para sahabat agar sampai kepada kualitas yang maksimal dan berada dalam keistiqomahan yang stabil. Ya. Kenapa? Karena sangat mungkin ada perubahan, sangat mungkin ada dinamika kaitannya dengan keberislaman para sahabat, dan itu menjadi hal yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam khawatirkan dari para sahabat. Sampai kata Nabi dalam satu riwayat, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kata beliau, saya tidak khawatir kalau kalian jatuh dalam keadaan miskin, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Justru yang saya khawatirkan adalah ketika Allah Azza wa Jalla membuka pintu-pintu dunia atau membuka pintu-pintu ala khazainil ardh, pintu-pintu ya dunia, sehingga kalian akan lupa nantinya. Jadi yang Nabi khawatirkan bukan pada kemiskinan, yang malah Nabi nggak ada masalah dengan kemiskinan. Yang Nabi khawatirkan adalah ketika para sahabat kemudian bergelimang harta, itu menjadi hal yang sangat Nabi khawatirkan. Kenapa? Karena menjaga stabilitas keimanan, menjaga orisinalitas ketakwaan itu sangat susah. Dan banyak sekali variabel yang bisa merusak keimanan dan ketakwaan para sahabat. Makanya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan pesan ini, para sahabat ya sudah paham betul bahwa akan ada fenomena di mana iman itu menjadi sesuatu yang sangat mudah untuk hilang, ketakwaan itu menjadi sesuatu yang sangat mudah untuk lenyap, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sekali lagi senantiasa mengingatkan betul kepada para sahabat jangan sampai terjebak dengan hal-hal yang bisa merusak keimanan dan ketakwaan. Nah, hadirin khawatimah rahimakumullah, bagian daripada proses Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempertahankan kualitas iman, kualitas ibadah, kualitas akhlaknya para sahabat, itu menjadi komitmen kita bersama bahwa setiap kita memang memiliki keharusan dan kewajiban untuk senantiasa istiqomah dalam menjaga keimanan, ibadah, dan juga kualitas akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Karena tidak mungkin sekali lagi kita bisa menjadi seorang muslim yang seutuhnya tanpa menunjukkan nilai-nilai iman, ibadah, dan juga akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Karena Islam tidak hanya sekedar kata-kata, Islam adalah sebuah kumpulan daripada aktivitas real dalam kehidupan sehari-hari. Nah, hadirin khatimah rahimakumullah, di antara konsistensi menjaga keimanan dan juga menjaga ketakwaan dalam agama Islam adalah memastikan yang halal adalah halal, yang haram adalah haram. Itu di antara bentuk keistiqomahan umat muslim dalam menjaga ajaran. Jadi tidak boleh umat muslim itu asal bikin statement gitu yang halal kemudian jadi haram, atau yang haram kemudian jadi halal. Jadi halal ya halal, haram ya haram gitu. Itu dalam konteks keberislaman kita sebagai umat muslim. Nah, hadirin khatimah rahimakumullah, ada contoh di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini juga disinggung kemarin di penjelasan terakhir ya, saya ulang sedikit, bahwa ada kalangan Nasrani ya di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mereka kemudian kehilangan konsistensi keberagamaan mereka, sampai orang-orang Kristen di zaman Nabi mereka sangat mudah menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Terutama hal ini sangat kentara sekali di lingkungan orang-orang Nasrani yang ada di sekitar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Allah Azza wa Jalla memberikan suatu teguran kepada orang-orang Nasrani, atau sekaligus memberikan pelajaran ya kepada orang-orang Islam, bahwa orang-orang Nasrani itu ya suka menyembah ulama-ulama mereka, suka menyembah rahib-rahib mereka. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan ayat ini di surat At-Taubah ayat ke-31, bahwa orang-orang Kristen itu suka menyembah ulama, suka menyembah rahib gitu. Ada orang Kristen yang saat itu hadir, yang juga sudah masuk Islam tentunya ya, sudah masuk Islam, kemudian agak sedikit protes begitu, karena kata mantan Kristen ini bahwa kami sebagai orang Kristen dulu tidak pernah menyembah rahib-rahib dan orang-orang alim di antara kami. Kami tidak pernah menyembah rahib, tidak pernah menyembah ulama gitu. Kok Quran bisa-bisanya menyatakan kalau orang-orang Kristen itu menyembah alim, menyembah ulama, dan menyembah rahib, itu kok bisa? Padahal kata mantan Kristen ini, kami tidak pernah menyembah ulama, tidak pernah menyembah rahib, begitulah.
Nah, hadirin khatimah rahimakumullah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan penjelasan, kata Nabi, bukankah ketika para rahib, para ulama itu mengharamkan yang halal, kalian pun mengharamkan yang halal sebagaimana yang disampaikan oleh si ulama, atau menghalalkan yang haram, atau sebaliknya yang haram dihalalkan. Kalau yang tadi yang halal diharamkan, sekarang yang halal diharamkan, yang sekarang yang halal diharamkan, yang sekarang yang haram dihalalkan. Yang pertama itu yang halal diharamkan, yang kedua yang haram dihalalkan. Dan itu sudah dilakukan oleh para rahib, para pendeta, para ulamanya di kalangan Nasrani. Kemudian kalian mengikuti mereka. Mengikuti apa yang menjadi keputusan para rahib, para alim, para ulama dari kalangan Kristen. Ketika mereka menghalalkan yang haram, kalian pun menghalalkan yang haram. Dan ketika mereka mengharamkan yang halal, kalian pun mengharamkan yang halal. Sehingga kata Nabi SAW, itulah ibadah kalian kepada mereka. Fatilka ibadatu. Itulah ibadah kalian kepada mereka. Nah, hadirin khatimah rahimakumullah, ulama orang Kristen yang dimaksud yang kemudian menjadi seorang muslim yang convert to Islam adalah Adi bin Hatim. Yang kemudian protes kaitannya dengan pernyataan Al-Qur'an bahwa orang-orang Kristen itu menyembah ulama atau menyembah rahib. Diprotes oleh Adi bin Hatim. Kata Adi bin Hatim, kami tidak menyembah ulama. Kemudian Nabi SAW menjelaskan bahwa ketika ulama menghalalkan yang haram, kalian pun menghalalkan yang haram. Dan ketika ulamanya mengharamkan yang halal, kalian pun mengharamkan yang halal. Jadi itulah bentuk ibadah kalian kepada para ulama atau para pendeta dari kalangan Kristen. Nah, hadirin khatimah rahimakumullah. Dalam penjelasan berikutnya, para ulama sepakat, terutama dalam agama Islam ya, bahwa ketika seseorang meninggalkan kewajiban karena memang dia yakin bahwa tidak ada kewajiban, misalkan kayak sholat 5 waktu. Kemudian dia tidak mau sholat. Ketika ditanya, kenapa tidak mau sholat? Ya karena memang tidak wajib, misalkan begitu. Padahal jelas wajib kan, sebagaimana ditetapkan oleh Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW. Tapi kalau ada orang yang menyatakan, oh sholat itu tidak wajib, dan saya tidak mau melaksanakan sholat. Nah, hadirin khatimah rahimakumullah, maka yang bersangkutan akan dihukumi orang yang kafir, karena dia telah menolak kewajiban sholat 5 waktu. Padahal nas dalam Al-Quran dan hadis sudah sangat jelas, di mana sholat adalah perkara yang diwajibkan oleh syariat agama. Jadi ketika menolak kewajiban sholat yang 5 waktu, maka kena pasal. Kena pasal kaitannya dihukumi sebagai orang kafir, karena dia sudah menolak kewajiban. Tapi lain persoalan jika dia tidak menolak kewajiban, sebetulnya dia yakin bahwa sholat 5 waktu itu hukumnya wajib, tetapi karena dorongan malas, dorongan nafsu, dorongan syahwat, sehingga dia tidak bisa melaksanakan sholat misalkan. Jadi dia karena ada dorongan nafsu, dorongan syahwat, dia tidak bisa melaksanakan sholat. Dia yakin sholat itu wajib, tapi dia tidak bisa melaksanakan sholat atau tidak mau melaksanakan sholat karena pertimbangan hawa nafsunya. Maka yang bersangkutan tetap dihukumi sebagai muslim. Tidak disebut sebagai orang kafir karena dia masih menerima kewajiban sholat. Hanya saja secara praktek, secara aktivitas realnya mereka atau dia tidak mau sholat. Sehingga keengganan dia untuk sholat menjadi hukum yang harus diterima, yakni kefasikan ya, bahwa dia dihukumi fasik karena dia tidak melaksanakan ibadah sholat, tetapi keyakinan dia bahwa sholat itu tetap wajib, tetap mempertahankan keislaman dia sebagai seorang Islam, sebagai seorang Muslim. Nah, hadirin khatimah rahimakumullah, jadi tidak sampai menyebabkan orang itu kafir ketika masih meyakini kewajiban sholat. Selama masih meyakini kewajiban ibadah lah, secara umum tidak harus sholat, dia masih meyakini kewajiban ibadah, sekalipun tidak mengerjakan kewajiban ibadah tersebut, dia tetap dihukumi sebagai muslim. Tapi kalau sudah menolak kewajiban ibadah, pada jelas nasnya dalam Quran ada, dalam hadis juga ada, dan dia tolak kewajiban itu, maka para ulama sepakat yang bersangkutan akan dihukumi sebagai orang kafir. Allah. Baik hadirin khatimah rahimakumullah, ada penjelasan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi prinsip sederhana beragama itu ya simpel saja, bahwa yang pertama, kalau ada perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya kerjakan. Dan kemudian kalau ada yang dilarang oleh Nabi, ya tinggalkan saja. Kalau ada perintah, ya kerjakan. Kalau nggak ada
Kalau ada larangan ya tinggalkan, kan rumusnya sederhana. Perintah kerjakan, larangan tinggalkan. Dan wa masakata anhu, dan apa yang kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam diamkan. Wasakata an asya'a rahmah, dan apapun yang Allah biarkan atau Allah diamkan, juga Nabi Shallallahu alaihi wasallam diamkan, maka itu adalah rahmah lakum, itu adalah kasih sayang Allah bagi kalian. Jadi kalau memang tidak ada perintah, tidak ada larangan, jangan ambil pusing. Jangan sampai tidak ada perintah, tapi seolah-olah wajib, tidak ada larangan, tapi seolah-olah nggak boleh. Jadi ya kalau nggak ada perintah, nggak ada larangan, ya sudah, tidak harus kemudian dipermasalahkan. Mau, yuk silahkan, tidak, yuk tidak masalah. Itu karena memang tidak ada perintah, juga tidak ada larangan. Sehingga apa yang didiamkan ya harusnya disikapi lebih bijaksana sebagai ranah ijtihadiyah, ranah yang kita boleh berbeda pendapat, kita boleh mengambil pilihan, boleh iya, boleh juga tidak. Kenapa? Toh ini kan tidak dijelaskan oleh Allah atau oleh Nabi secara detail, didiamkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, juga didiamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga ya sudah, tidak harus kemudian ambil pusing. Cukup kalau mau dikerjakan monggo, kalau tidak pun tidak jadi masalah. Toh bukan perintah, juga bukan larangan. Jadi hadirin ikhwati rahimakumullah, ya lebih santai saja mensikapi perkara-perkara yang didiamkan oleh Allah dan Rasul. Baik hadirin ikhwati rahimakumullah, saya lanjutkan tentang beberapa utusan yang datang kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan sekali lagi di tahun ke-9 ini menjadi tahun yang banyaknya masyarakat Arab, bangsa Arab yang masuk Islam. Berbondong-bondong yang mereka datang kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk menyatakan keislamannya. Dan ini sekali lagi tadi di awal saya sampaikan prolognya, ada yang memang lempeng, serius, benar, ada juga yang punya banyak kepentingan di dalamnya. Ya, kalau sudah Islam kuat kan begitulah. Sudah banyak yang lirik, sudah banyak yang kagum, akhirnya orang memilih untuk beragama Islam dengan berbagai macam alasan dan niat yang mereka miliki. Hadirin ikhwati rahimakumullah, di antaranya yang datang kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah Farwah bin Musaik al-Muradi. Beliau meninggalkan raja-raja Kindah. Jadi salah satu daerah ada yang namanya Al-Kindah itu. Nanti juga ini jadi nama ya bagi seorang filosof muslim, Al-Kindi juga. Jadi Al-Kindah, Al-Kindi masih relatif sama. Nah, Farwah bin Musaik al-Muradi ini datang kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, kemudian menyatakan keislamannya di hadapan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Namun sebelum masuk Islam, Nabi bertanya kepada Farwah, kata Nabi kepada Farwah, wahai Farwah, apakah musibah yang menimpa kaummu di perang Ar-Radm? Jadi ini saya coba cari literatur ya, mencoba mencari perang Ar-Radm ini sampai nggak ketemu. Gitu. Jadi saya belum bisa perjelas ini perang Ar-Radm itu terjadi kapan, perang dengan siapa, kemudian seperti apa peperangannya, ini belum bisa dijelaskan lebih detail karena literaturnya saya pribadi belum menemukan. Tapi saya baca dalam Syurah Ibnu Hisham disebutkan bahwa ada perang Ar-Radm dan itu membuat Farwah ini sedih. Makanya ketika ketemu dengan Nabi, kata Nabi kepada Farwah, wahai Farwah, apakah musibah yang menimpa kaummu pada perang Ar-Radm itu membuatmu sedih? Maka Farwah bin Musaik berkata, wahai Rasulullah, kaum manakah yang mendapat musibah seperti kaumku di perang Ar-Radm, lalu mereka tidak merasakan sedih? Memang ada Rasul itu yang dengan kepahitan yang sama, dengan duka yang sama, dengan kondisi yang sama, dengan keadaan yang sama yang kami alami dalam perang Ar-Radm, terus kelompok itu atau bangsa itu atau kabilah itu tidak sedih, itu memang ada. Artinya, apa yang dialami oleh kabilahnya Farwah bin Musaik itu dipastikan sedih dan menyedihkan. Itu dipastikan sedih dan menyedihkan. Cuman sekali lagi saya tidak bisa mendetailkan perang Ar-Radm itu bagaimana kok bisa membuat Farwah bin Musaik sedih atau kabilahnya Farwah bin Musaik sedih. Itu tidak dijelaskan secara detail. Nah, hadirin khawatimah rahimakumullah, perang yang tidak dijelaskan ini saya sebutkan ya, perang yang tidak dijelaskan oleh ulama sejarah tentang di mana terjadinya, dengan siapa, dan bagaimana latar belakangnya apa, jadi belum bisa dijelaskan. Yang jelas peperangan tersebut membuat Farwah sedih dan berduka cita. Itu yang paling
bisa kita sepakati ya bahwa perang itu menyedihkan gitu, yang membuat Farwah bin Musaik sangat terpukul dengan kondisi peperangan Ar-Radum tadi. Nah, hadirin khawatimah rahimakumullah, maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, ketahuilah wahai Farwah, semua justru malah menambahkan kebaikan kepada kaummu di dalam Islam. Jadi kalimatnya itu lebih kalimat optimis, Pak. Kenapa Nabi bilang bahwa ketahuilah semua itu justru malah menambahkan kebaikan kepada kaummu dalam Islam. Jadi kondisi terpukulnya kabilahnya Farwah atau kondisi terpukulnya kabilah sengsaranya lah, sedihnya kabilah Farwah itu yang menghantarkan Farwah bin Musaik kepada Islam, sekaligus menghantarkan kabilahnya Farwah bin Musaik kepada Islam. Tidak hanya Farwah saja. Maka kesedihan tersebut, ya, kehancuran tersebut dalam perang Ar-Radum ternyata memberikan dampak keberislaman. Maka kata Nabi, ya sebetulnya kalau kesengsaraan dalam perang Ar-Radum itu menghantarkan pada Islam, tentu kesengsaraan itu menjadi hal yang sangat baik. Kesengsaraan itu menjadi hal yang sangat baik. Kenapa? Karena kesengsaraan tersebut menjadi salah satu alasan kenapa Farwah atau kabilahnya memeluk agama Islam. Sehingga kesengsaraan tersebut tentu berimplikasi pada perkara yang baik. Karena tanpa itu kemudian agak susah kan Farwah kemudian bisa masuk Islam. Jadi ya syukurlah kalau kemudian Farwah sedih dalam perang Ar-Radum itu kalah telak, sehingga mereka dengan mudahnya menerima agama Islam. Nah, sebagai hadiah Nabi kepada Farwah bin Musaik, maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengangkat Farwah sebagai gubernur. Itu untuk wilayah Murad, wilayah Jubair, dan wilayah Madiz secara keseluruhan. Sehingga daerah-daerah yang tadi disebutkan itu menjadi daerah kekuasaannya Farwah bin Musaik atas perintah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi SK-nya dari Nabi. SK-nya dari Nabi. Jadi bukan pemilihan langsung gubernur ya, tapi SK langsung dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah mengutus Khalid bin Sa'id Al-As untuk menarik zakat ya, supaya narik zakat dari Farwah. Khalid bin Sa'id Al-As tetap bersamanya di negerinya sampai Rasulullah berpulang ke haribaan Tuhannya. Jadi diperintahkan oleh Nabi untuk berangkat ke tempatnya Farwah dan bertahan di tempat tersebut, tidak pulang-pulang sampai akhirnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam wafat. Nah, ini penjelasannya teman-teman, bahwa di balik kesedihan tersebut selalu menyisakan pelajaran dan hikmah. Ia kalah dalam perang Ar-Radum, bahkan sedih, sengsara betul setelah kalah dalam perang Ar-Radum, tapi membuat mereka akhirnya masuk Islam. Maka kesedihan dan kekalahan tadi menjadi hikmah dan menjadi nikmat yang luar biasa yang bisa dimiliki oleh Farwah bin Musaik. Wallahu a'lam bishawab. Sehingga Farwah mendapatkan keutamaan dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Berikutnya ada tokoh yang bernama Amr bin Ma'di Yakrib ya, Yakrib. Jadi ini beberapa cuplikan orang-orang yang masuk Islam dengan beragam cara, beragam latar belakang, beragam keutamaan, beragam hadiah dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Adalah kisah seorang Amr bin Ma'di. Amr bin Ma'di ini berkata kepada Qais bin Maksyuf al-Muradi. Kata Amr bin Ma'di kepada Qais, "Wahai Qais, sesungguhnya engkau adalah pemimpin kaummu." Kata Amr bin Ma'di, "Kami mendapatkan laporan bahwa salah seorang dari Quraisy bernama Muhammad telah muncul di Hijaz dan mendeklarasikan dirinya sebagai seorang nabi. Oleh sebab itu kata Amr bin Ma'di kepada Qais bin Maksyuf." Jadi ini ajakan Amr bin Ma'di kepada Qais. Oleh sebab itulah mari kita pergi menemuinya agar kita mengetahui seperti apa ilmu yang dimiliki. Kita tes aja, kita pengen tahu, kata Amr bin Ma'di, benar nggak nih Nabi yang disebut-sebut, benar nggak nih Nabi yang diceritakan banyak orang itu memang luar biasa, hebatnya gitu. Ayo kita buktikan. Benar nggak begitu? Kata Amr bin Ma'di kepada Qais bin Maksyuf. Apabila ia seorang Nabi, sebagaimana ia nyatakan, mustahil tidak engkau ketahui. Dan apabila kita bertemu dengannya, jadi nggak mungkin kalau kita ketemu terus kita nggak tahu kalau dia memang
nabi. Jadi nggak mungkin kita nggak tahu kalau dia memang seorang nabi. Pasti kita tahu bahwa dia adalah seorang. Kita mengikuti dia sehingga kalau dia bukan nabi pasti terungkap ilmunya. Dan kalau dia bukan nabi itu pasti ketahuan. Karena Amr bin Ma'di dan Qais bin Maksyuf ini orang-orang yang memang memiliki keilmuan dalam bidang kayak kenabian begitulah. Misal kayak keilmuan kalau kalau dalam panelis itu ya seperti kayak panelis itu, mereka orang-orang yang jago bertanya, sehingga kalau pertanyaan itu bisa dijawab oleh orang yang mereka tanya, itu mengukur sejauh mana kualitas, kejujuran, dan kebenaran orang yang mereka tanya. Sehingga mereka cukup pede betul ketemu dengan Nabi, udah kita ketemu dengan Nabi. Kita buktikan dia benar Nabi atau bukan. Karena kalau dia memang Nabi, ya pasti akan kelihatan Nabinya. Nggak mungkin kita nggak tahu. Tapi kalau dia bukan Nabi, ya pasti bakal ketahuan. Karena ilmunya pasti akan limit, akan terbatas. Karena seorang Nabi ya tidak boleh ilmunya terbatas. Begitu. Karena dia kan harus mendapatkan mukjizat dari Allah Azza wa Jalla, sehingga tidak mungkin kalau ada yang terbatas dari seorang Nabi. Lalu Amr bin Ma'di berangkat hingga tiba di tempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan masuk Islam. Qais bin Maksyuf mengintimidasi Amr bin Ma'di setelah masuk Islamnya. Jadi ajakan Amr bin Ma'di ini ditolak oleh Qais bin Maksyuf. Kata Qais bin Maksyuf, ya kalau ente mau pergi, pergi saja. Tapi jangan ajak-ajak saya. Ternyata ya Amr bin Ma'di masuk Islam, adapun Qais bin Maksyuf bertahan dengan kekafirannya, bahkan Qais bin Maksyuf mengintimidasi Amr bin Ma'di. Padahal ya mereka temenan akrab, satu kabilah juga. Nah, hadirin khawatimah rahimakumullah, itulah kisah Amr bin Ma'di yang menjadi panelis untuk mengetahui sejauh mana keilmuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka masuk Islam itu tidak datang masuk Islam, ada juga yang diisi dengan diskusi. Kayak kemarin tuh ada orang-orang Kristen, orang-orang Nasrani yang mereka diskusi dengan Nabi sampai melahirkan keyakinan di tengah-tengah mereka bahwa ini Nabi, baru mereka beriman. Jadi tidak sesederhana gambarannya itu bahwa orang-orang Arab datang berbondong-bondong terus syahadat, salaman masuk Islam gitu. Jadi memang ada proses yang harus dilalui oleh mereka agar mereka betul-betul yakin bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang Nabi, seorang Rasul. Makanya ada yang diskusi, ada yang jadi panelis, gitu. Ada yang dikasih jabatan, ada yang dialog ini, dialog itu, supaya mereka betul-betul yakin bahwa ini memang seorang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada tokoh yang lain namanya As'ad bin Qais. As'ad bin Qais ini datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama utusan Kindah. Ya, tadi juga ada dari Kindah itu. Yang berjumlah 80 orang dengan rambut rapi, tersisir, bercelak, dan mengenakan jubah dari habrah. Jadi ini kelihatan bangsa yang elit lah. Kalau rambut tersusun rapi, tersisir rapi, bercelak, dan pakaiannya dari habrah berupa jubah dari Yaman, ini menandakan kalangan elit. Yang pada setiap ujungnya diberi kain sutra. Nah, ini kan lebih kelihatan sekali ya secara ekonomi siapakah yang mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita simpulkan teman-teman bahwa orang-orang yang masuk Islam di zaman Nabi saat itu lintas latar belakang ekonomi. Artinya yang ekonominya biasa ada, yang ekonominya mapan juga banyak. Jadi betul-betul menjadi momen yadkhuluna fi dinillahi afwaja, berbondong-bondong orang masuk Islam dari berbagai macam latar belakang, baik ekonomi ataupun latar belakang nasab. Wallahu a'lam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang saat itu sedang di masjid, ketika melihat mereka masuk, maka Rasulullah langsung bersabda, bukankah kalian telah masuk Islam? Kata mereka, betul, kami sudah masuk Islam Rasul. Lalu bagaimana dengan kain sutra yang ada melingkar di leher kalian? Jadi saat itu sudah ada keputusan dari Nabi bahwa kain sutra itu tidak boleh dipakai oleh laki-laki. Tidak boleh dipakai oleh laki-laki. Dan itu sudah menjadi putusan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, orang-orang ini yang dari Kindah ini, yang 80 orang ini, yang bersama dengan As'ad bin Qais itu datang pakai pakaian dari habrah, dari Yaman, tapi ada list sutranya. Maka mereka pun merobek-robek kain sutra tersebut lalu mencapakannya. Jadi merobek bagian yang ada sutranya. Yang ada sutranya itu dirobek
supaya mereka punya pakaian dari Habroh itu, dari Yaman, tanpa ada list dari sutranya. Langsung dirobek, langsung dibuang. Sampai kata As'ad bin Qais kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, kami adalah Bani Aqil al-Muror dan juga engkau Bani Aqil al-Muror. Rasulullah tersenyum. Kemudian bersabda, nasabkan nasab itu kepada Abbas bin Abdul Muttalib dan Rabi'ah al-Haris. Jadi gini teman-teman. Abbas bin Abdul Muttalib ini sering menyebutkan mereka bernasab pada Aqil bin Muror. Ya, bernasab kepada Bani Aqil bin Muror. Itu Abbas bin Abdul Muttalib. Biasa begitu. Jadi di antara yang sering menasabkan nasab kepada Aqil bin Muror adalah Abbas bin Abdul Muttalib. Nah, Bani Kindah yang 80 orang ini bersama As'ad bin Qais ingin membangun chemistry dengan Nabi. Ingin membangun hubungan yang akrab dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka karena Abbas bin Abdul Muttalib biasa bawa-bawa Aqil bin Muror, kan logikanya gini teman-teman. Kalau Abbas, seorang paman Nabi, bernasabkan kepada Aqil bin Muror, maka Nabi Muhammad yang notabene adalah ponakan, harusnya sama dong nasabnya sampai kepada Aqil bin Muror. Kurang lebih begitulah. Dan Bani Kindah ini kemudian menjadikan Aqil bin Muror sebagai chemistry nasab antara mereka dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ingin membangun chemistry kekerabatan antara Nabi dengan Bani Kindah dengan menyebutkan nasab Aqil bin Muror. Dan mereka sangka Nabi pun akan menasabkan kepada Aqil bin Muror. Kenapa? Karena Abbas bin Abdul Muttalib yang notabene paman Nabi menasabkan kepada Aqil bin Muror. Tapi ternyata jawaban Nabi beda. Kata Nabi SAW, nasabkan itu kepada Abbas bin Abdul Muttalib dan Rabi'ah al-Haris. Jangan ke saya, kata Nabi SAW. Maka dijelaskan Abbas bin Abdul Muttalib, teman-teman, dan Rabi'ah al-Haris ini itu dua orang laki-laki dari Bani Hashim sebagai pedagang. Jika mereka berdua berjalan jauh di sebagian orang-orang Arab, kemudian mereka berdua ditanya, kalian berdua berasal dari mana? Maka keduanya akan menjawab, kami dari kalangan Bani Aqil bin Muror. Jadi ini bahasanya Abbas, atau kebiasaan Abbas kalau lagi jauh dari kota Mekah, sedang melanglang buana sebagai pedagang, maka mereka kalau ditanya, kalian keturunan siapa? Oh, kami dari Aqil bin Muror. Dan keduanya berbangga dengan nasab ini. Karena tatkala orang-orang Kindah adalah para raja, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada utusan Kindah, tidak, kata Rasul. Ini apa namanya, kayak koreksian, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak, kami adalah Bani An-Nadhr bin Kinanah. Jadi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kami ini bernasab kepada Bani An-Nadhr bin Kinanah. Jadi Aqil bin Muror juga sama, Pak. Jadi Aqil bin Muror ini juga nasab daripada Abbas, ya betul, memang juga nasab daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi nasab Aqil bin Muror ini nasab dari pihak perempuan, bukan dari pihak laki-lakinya, tapi dari pihak perempuan. Dan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita tidak bernasab kepada ibu kami. Kami tidak bernasab kepada ibu kami, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk mempertegas bahwa kami ke An-Nadhr bin Kinanahnya dong, bukan ke Aqil bin Murornya gitu. Kami nasabnya ke bapaknya dong, bukan ke ibu, gitulah kurang lebih Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin tegaskan. Jadi sebenarnya nggak salah-salah juga kalau Abbas bin Abdul Muttalib menisbatkan kepada Aqil bin Muror, karena dari pihak ibu ya memang nasabnya kepada Aqil bin Muror. Tapi kalau lihat dari garis bapak dan memang orang-orang Arab adalah patrilinear, maka seharusnya dari An-Nadhr bin Kinanah. Wallahu a'lam bishawab. Hadirin khatimah rahimakumullah, maka As'ad bin Qais berkata, wahai orang-orang Kindah, apakah kalian dengar itu? Demi Allah, tidaklah aku mendengar seorang berkata seperti itu setelah ini, kecuali aku akan segera menghajarnya 80 kali. Jadi ada ketidaknyamanan yang dimiliki oleh As'ad bin Qais ya terhadap ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kesannya kayak tidak mengakui Aqil bin Muror. Kesannya kayak menghinakan Aqil bin Muror. Makanya sampai kata As'ad bin Qais, kalau ada orang yang ngomong seperti ini, setelah Nabi lah berkata seperti ini, saya hajar sampai 80 kali kalau perlu. Itu saking keselnya bagi mereka yang
menyatakan bahwa oh kami bukan dari Aqil bin Murrah, kami ini dari An-Nadhr bin Kinanah. Jadi itu kayak karena Nabi ya mereka nggak mau, itu artinya mereka nggak berani kalau Nabi yang bilang. Tapi kalau bukan Nabi yang bilang ya mereka bisa menghajar puluhan kali begitulah para Nabi. Maka hadirin ikhwati rahimakumullah, dakwah itu diantaranya melalui pendekatan nasab. Jadi As'ad bin Qais ingin membangun kedekatan emosional dengan Nabi melalui nasab Aqil bin Murrah. Tetapi Nabi SAW harus tegas kaitannya dengan nasab. Jadi kalau memang bukan nasabnya, kenapa harus diaku-aku juga begitu? Makanya dalam hadis dari Nabi SAW, kalau orang yang menasabkan dirinya kepada bukan bapaknya itu kena pasal nanti. Kalau ada orang menasabkan dirinya kepada bukan bapaknya itu bisa kena pasal. Ada larangan kan dari Nabi SAW, jelas dilarangnya, haramnya jelas, haram menasabkan seseorang kepada yang bukan bapaknya. Itu jelas haram hukum. Maka Nabi harus fair dan harus tegas. Orang saya bukan keturunan dari Aqil bin Murrah kok, saya keturunan An-Nadhr bin Kinanah. Itu ketegasan dari Nabi SAW. Sebetulnya nggak salah-salah juga saya tegaskan, tidak salah-salah juga karena Aqil bin Murrah itu nenek moyang dari pihak jalur ibunya. Tapi kan orang-orang Arab termasuk Nabi SAW adalah patrilinear, jadi tidak menasabkan kepada ibu, mereka menasabkan kepada bapak mereka masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Baik hadirin khatiman rahimakumullah, lanjut dengan tokoh namanya Surad bin Abdullah Al-Azdi. Surad ini menemui Rasulullah SAW bersama rombongan dari Al-Ajdi. Jadi ini satu kabilah namanya kabilah Al-Ajdi. Kemudian Surad bin Abdullah dengan rombongan itu memeluk agama Islam dan keislamannya baik. Nah ini sampai ada penekanan Islamnya baik. Berarti beneran baik nih, kalau ada tambahan keislamannya baik berarti beneran baik. Artinya tidak ada masalah bagi orang-orang yang masuk Islam yang ada penjelasan dalam syirahnya keislamannya baik. Jadi memang sudah betul-betul baik. Nah hadirin khatimah rahimakumullah, Rasulullah menjadikan Surad bin Abdullah pemimpin bagi kaumnya yang memeluk Islam dan mendapatkan perintah dari Nabi untuk memerangi orang-orang musyrik dari suku-suku Yaman yang ada di sekitar kawasan mereka. Jadi Surad bin Abdullah itu punya tetangga-tetangga kabilah begitu. Kata Nabi, kamu jadi pemimpinnya sekarang di suku Al-Ajdi dan kamu harus memerangi orang-orang musyrik yang ada di sekitar suku Al-Ajdi. Perangi mereka. Kata Nabi SAW. Setelah itu, Surad bin Abdullah berangkat sesuai dengan perintah Rasulullah SAW hingga berhenti di Jurosh namanya. Yang saat itu merupakan sebuah kota tertutup yang di dalamnya terdapat suku-suku Yaman dan suku-suku Khash'am. Suku Yaman dan suku Khash'am tertutup di dalam. Suku Khash'am bersama suku Yaman dikepung oleh Surad dan pasukannya selama hampir 1 bulan. Jadi karena ini ditugaskan oleh Nabi SAW ya dikepung selama satu bulan dan endingnya suku Khash'am dan suku Yaman ini menyerah kepada Surad bin Abdullah dan akhirnya ya sebagian mereka masuk Islam, sebagiannya lagi membayar jizyah, membayar upeti kepada Surad bin Abdullah yang nanti akan diberikan kepada Nabi SAW. Itu Surad. Jadi ada ekspansi militer yang boleh dan harus dilakukan oleh beberapa orang yang diperintahkan oleh Nabi SAW, terutama berkaitan dengan kota-kota penyangga atau kota-kota yang memang itu menjadi kota-kota yang strategis, menjadi pintu masuk ke kota Madinah atau menjadi pintu masuk ke kota yang di situ ada basis keislaman. Maka ya Surad bin Abdullah ditugaskan beresin sekitar tempat antum karena di situ ada banyak orang-orang musyrik. Selesaikan ini. Kenapa? Karena itu kota-kota penyangga yang harus stabil, harus netral, harus berafiliasi kepada Islam dan harus clean dari orang-orang yang tidak suka dengan Islam. Maka Surad bin Abdullah bertugas untuk memastikan itu. Jadi memang harus ada kota-kota penyangga yang memang secara de facto dan secara de jure itu memang berafiliasi kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian hadirin khawatimah rahimakumullah, keislaman saat itu di tahun ke-9 ini juga mendatangkan keislamannya dari kalangan raja-raja Himyar. Himyar ini dari dari Yaman ya. Mereka terkenal dengan kualitas kearaban yang utuh atau lengkap lah, karena kan asli Arab memang dari Yaman.
Jadi setelah pulang dari Tabuk, Rasulullah SAW menerima surat dari raja-raja Himyar dari utusan-utusan mereka. Raja-raja Himyar ini diantaranya yang memeluk Islam pertama adalah Haris bin Abdul Qulal, Nu'aim bin Abdul Qulal, An-Nu'man, raja kecil dari Zuru'ain, dan Ma'afir dan Hamdan. Ini beberapa nama yang masuk kategori raja ya saat itu, raja-raja kecil tentunya, karena suku-suku Himyar ini yang berasal dari Yaman itu masih dikuasai oleh orang-orang Persia waktu itu. Jadi berada di Imperium Persia. Tapi beberapa raja kecilnya sudah melepaskan diri dari kerajaan Persia dan berafiliasi kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Zur'ah Zuyazan juga mengirim Malik bin Murrah Ar-Rahawi untuk bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan melaporkan bahwa suku mereka telah masuk Islam. Jadi ini Zur'ah, suku Zur'ah Zuyazan juga menyatakan keislamannya. Meninggalkan kesyirikan dan orang-orang yang masih tenggelam dalam kemusyrikan, Rasulullah menulis surat kepada mereka. Jadi ini ada dakwah yang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan dalam bentuk surat. Jadi tidak harus diperangi, kalau masih bisa disuratin gitulah. Dan ini cara dalam konteks dakwah juga. Jadi dakwah itu betul-betul sangat bervariasi. Siapa yang didakwahi dengan surat, siapa yang didakwahi dengan pedang, siapa yang didakwahi dengan diskusi, siapa yang didakwahi dengan dialektika. Jadi itu masing-masing punya kekhasan. Nggak bisa kita pukul rata orang akan cocok didakwahi dengan pedang, itu juga nggak bisa. Karena tidak semuanya harus pakai pedang. Ada yang cukup dengan surat, ya cukup dengan surat saja. Jadi nggak usah pakai pedang segala macam. Kalau dengan surat saja sudah bisa. Gitu. Tapi ada juga yang memang harus mengeluarkan pedang, karena dengan surat nggak ada yang paham, gitu. nggak ada yang mau masuk Islam. Jadi memang harus ada keras sedikit lah ya. Itu bagian daripada dinamika yang harus difikirkan oleh setiap pemimpin dalam kurung ya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa bagaimana cara mendakwahkan Islam yang harus sesuai dengan audiensnya, harus sesuai dengan mad'unya. Kalau mad'unya harus kasih pedang, ya pedang lah. Kalau emang cukup dengan kasih surat, ya surat saja. Itulah barang lebih. Maka beberapa yang masih belum Muslim ya, dari kalangan Zur'ah Zuyazan, oleh Nabi dikirimin surat. Oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikirimin surat. Jadi pokoknya orang-orang dari raja-raja Himyar yang masih belum masuk Islam, oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya dikirimi surat. Nah, berikut surat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Bismillahirrahmanirrahim. Dari Muhammad, utusan Allah dan Nabi-Nya. Kepada Haris bin Abdul Qulal, Nu'aim bin Abdul Qulal, dan Nu'aiman Raja Zuru'ain, Ma'afir dan Hamdan. Aku memuji Allah yang tidak ada Tuhan yang layak disembah kecuali Dia. Amma ba'du. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Utusan kalian tiba di tempat kami. Tak lama setelah kami tiba di Bizantium Romawi. Ini perang Tabuk maksudnya. Jadi kan perang Tabuk itu ke Bizantium Romawi. Kami bertemu mereka di Madinah. Utusan kalian menyampaikan apa saja yang kalian pesankan kepada mereka. Menjelaskan berita dari kalian, yaitu masuk Islamnya kalian. Pembunuhan kalian terhadap orang-orang musyrikin, dan bahwa Allah telah memberikan hidayahnya kepada kalian. Apabila kalian telah memperbaiki diri, taat kepada Allah dan Rasul-Nya, mendirikan sholat, membayar zakat, memberikan jatah 1/5 bagi Allah. Ini kaitannya dengan ghanimah karena sudah memerangi orang-orang musyrik. Dan jatah Rasulullah dan pilihannya dari rampasan perang, kalian membayar zakat yang diwajibkan kepada orang-orang mukminin, yaitu 1/10 dari tanaman yang diairi dengan air, dan 1/5 dari tanaman yang diairi dengan timba, atau ada usaha manusia untuk pengairannya, itu 5%. Kalau nggak ada usaha manusia, tak ada hujan begitu, maka zakatnya adalah 10%. Karena memang rata-rata orang-orang Himyar ini para petani, karena di sana tanahnya cukup subur, relatif subur. Baik, teman-teman semuanya Allah muliakan, saya koreksi sedikit. Jadi surat ini memang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kepada utusan-utusan raja-raja Himyar. Ketika Raja Himyar menjelaskan bahwa kami Rasulullah sudah masuk Islam. Bahkan kami juga memerangi orang-orang musyrik di antara kami. Kami perangi langsung gitu. Jadi tanpa menunggu instruksi dari Nabi untuk memerangi, mereka sudah memerangi orang-orang musyrik yang ada di sekitar mereka. Kan ada beberapa yang Nabi tugaskan, kayak
Ya, ada yang ditugaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memerangi, gitu, kayak Surad itu disuruh memerangi suku Hosham, kemudian dari Yaman itu kan disuruh oleh Nabi untuk memerangi, karena ada instruksi dari Nabi. Ada juga yang mereka langsung berinisiatif untuk melakukan penyerangan terhadap orang-orang musyrik. Maka Nabi ingatkan, kalau kalian sudah memerangi mereka, maka simpan seperlimanya untuk Allah dan Rasulnya sebagai gonimah gitu. Terus juga dengan zakat, Nabi juga tegaskan, kalau kalian punya tanaman diairi oleh hujan, tanda hujan, maka 10% zakatnya. Tapi kalau kalian yang airi, ada usaha kalian, artinya kalian yang nimba air gitu untuk menyirami kebun kalian, maka 5% kurban zakatnya. Itu dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan beberapa kaitan dengan komitmen keberislaman ya, kayak sholat, kemudian zakat dan lain-lain, itu juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan sebagai perintah kepada raja-raja Himyar supaya mereka sampaikan kepada kaumnya dari kalangan Himyar. Wallahu a'lam. Baik hadirin ikhwati rahimakumullah, sasaran dakwah Nabi yang menjadi konsen. Kalau dulu kan Nabi ngirim Mus'ab bin Umair ke kota Madinah, dan kota Madinah memang betul-betul menjadi penyemaian dai-dai yang luar biasa, menjadi tempat berseminya orang-orang yang punya kualitas loyalitas yang sangat tinggi kepada Islam. Itu Nabi ngirim ke Madinah. Nah, sekarang Nabi menjadikan Yaman itu sebagai pusat dakwah. Setelah Madinah sudah Nabi tegaskan sebagai pusat kedaulatan Islam, kemudian geser ke Mekah setelah pembebasan kota Mekah, maka Nabi sekarang mentargetkan objek dakwahnya adalah Yaman. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta Mu'ad bin Jabal agar berangkat menuju Yaman untuk memberikan edukasi yang lebih masif, lebih signifikan kepada orang-orang Yaman. Dan ini bagian daripada manhaj dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan mengutus dai-dai tertentu atau sahabat-sahabat tertentu untuk memastikan penyebaran Islam di daerah yang Nabi targetkan. Nah, dalam hal ini targetnya adalah negeri Yaman. Gitu. Maka yang diutus adalah Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal diutus oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke negeri Yaman untuk berdakwah di sana. Dan pesan Nabi kepada Mu'ad bin Jabal, kata Nabi, jadikanlah mudah persoalan yang rumit. Dan jangan rumitkan persoalan yang mudah. Gitu. Jadi kalau bisa dipermudah, ya jangan dipersulit. Jangan dibalik. Kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Itu logika yang keliru dan salah. Ngaco itu logikanya. Maka Nabi ingatkan, kalau bisa dipermudah, ngapain dipersulit? Udah permudah sajalah. Apapun itu permudah sajalah urusan. Yang kedua, kata Nabi, berilah kabar gembira dan jangan bikin orang lari. Islam itu harus menyenangkan. Islam itu harus menggembirakan. Islam itu harus dinikmati dan dicintai. Islam harus begitu. Jangan sampai orang kemudian mendekati Islam malah jadi ilfil sama Islam. Jangan sampai orang mendekati Islam kemudian orang-orang kemudian menjadi bete, menjadi bad mood dengan Islam. Itu hati-hati. Jadi ya dekatilah Islam. Islam harus bisa didekati oleh orang-orang yang bikin orang-orang itu happy, bahagia, senang, betah, nyaman, begitu, sehingga mereka bisa memeluk agama Islam dengan sempurna. Sesungguhnya engkau akan mendatangi kaum dari ahli kitab yang akan bertanya kepadamu, karena Yaman itu terkenal dengan Nasrani Najronnya, orang-orang Nasrani dari kalangan Najron. Misalkan kayak Nasrani Najron ini akan bertanya, kata Nabi, kepada kamu tentang apa kunci surga. Maka katakanlah syahadat. Tidak la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu pesan-pesan Nabi kepada Mu'ad bin Jabal. Sampai ya kesimpulannya, penekanan dakwah Nabi adalah memberikan kabar gembira sebelum peringatan. Memberikan rasa nyaman dan betah dalam Islam dengan pendekatan emosional dan rasional. Itu manhaj dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak boleh menghakimi sebelum adanya hujah yang jelas. Itu kalau main asal menghakimi bahaya. Nah, hadirin ikhwatimah rahimakumullah, pernah ada suatu pertanyaan yang diajukan oleh kepada Mu'ad bin Jabal gitu ya. Jadi ketika Mu'ad bin Jabal meninggalkan Madinah menuju Yaman, setibanya di sana gitu,
ia menjalankan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah kepada beliau. Jadi ya apapun yang ditugaskan oleh Nabi dilaksanakan oleh Mu'ad bin Jabal. Suatu ketika di Yaman ini, Mu'ad bin Jabal didatangi oleh wanita Yaman. Kata wanita Yaman ini, wahai sahabat Rasulullah, apa hak seorang suami atas istrinya? Maka kata Mu'ad bin Jabal, sesungguhnya seorang istri tidak akan mampu melaksanakan hak suami atas dirinya. Oleh karena itu, bersungguh-sungguhlah engkau dalam menunaikan hak suamimu sesuai dengan kemampuanmu. Jadi ini pertanyaan yang oleh Mu'ad bin Jabal jawab dengan pernyataan yang sudah sangat lengkap gitu. Jadi kalau ditanya apa sih hak suami atas istrinya, kata Mu'ad, nggak bakalan sanggup, Bu. Kalau bicara hak suami atas istri itu nggak bakalan sanggup. Udah semampunya aja, nggak usah terlalu dipersulit, nggak usah dipikirin, gitu. Nggak usah terlalu diambil pusing. Ibu mampunya segimana, ya udah segitu aja. Gitu. Ini kan mempermudah, karena urusannya mempermudah. Ini tidak boleh mempersulit, harus mempermudah. Jadi kalau ditanya hak suami atas istrinya nanti kan berat, harus ada kewajiban ini, kewajiban itu, syariat ini, syariat itu, hal ini, hal itu, gitu. Kata Mu'ad bin Jabal, intinya ya Dara nggak bakalan sanggup, Bu. Semampunya aja lah. Ibu mempunyai berapa, segimana, udah segitu aja. Gitu. Nggak usah ambil pusing. Gitu. Maka wanita tersebut berkata, demi Allah, apabila engkau benar-benar sahabat Rasulullah, engkau pasti mengetahui apa hak suami atas dirinya. Dikasih jawaban mudah begitu, bingung. Malah si ibu ini malah jadi protes. Gitu. Kenapa tidak menjawab dengan rinci gitu bahwa ini loh hak-hak hak-hak suami atas istrinya ini loh satu. Artinya kalau hak suami berarti kan kewajiban istri ya. Hak suami itu berarti kewajiban istri. Jadi bahasanya mungkin apa aja sih kewajiban istri kepada suaminya gitu loh. Nah kata Mu'ad bin Jabal, ya nggak bakalan sanggup Bu kalau istri menunaikan kewajibannya kepada suami. Nggak bakalan sanggup. Udah semampu ibu aja lah. Nggak usah ambil pusing. Ibu mempunyai berapa ya segitu aja. Gitu. Ditimpalin dengan kalimat agak sarkastik ya kata si ibu ini. Lah kalau ente bener nih sahabat Rasul pasti bisa kasih jawaban yang benar. Apa yang menjadi kewajiban istri gitu. Maka Mu'ad bin Jabal berkata kepada wanita tersebut, seandainya engkau pulang menemui suamimu dan kau dapatkan kedua lubang hidungnya sedang mengucurkan nanah dan darah, lalu engkau mengobatinya, maka engkau masih belum menunaikan haknya. Ini penegasan dari Mu'ad bin Jabal bahwa sangat berat kewajiban istri kepada sang suami. Jadi ya kalau toh misalkan bisanya segimana, ya udah segitu aja. Jadi kenapa tidak dirinci oleh Mu'ad bin Jabal? Karena kalau dirinci oleh beliau, oleh Mu'ad bin Jabal, khawatir bikin susah. Kalau itu sudah bikin susah, malah jadi memberatkan. Makanya kata Mu'ad bin Jabal, udah semampunya aja. Kenapa harus juga dirinci, didetailkan gitu? Kalau memang cukup dengan pemahaman asumsi pribadi, udah pakai asumsi pribadi saja, semampunya saja. Nah, hadirin khatimah rahimakumullah, hadis tentang Mu'ad bin Jabal ini juga berkaitan dengan pesan Nabi waktu kalau ada masalah di negeri Yaman, maka apa yang harus kita gunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Maka jawaban Mu'ad bin Jabal kepada Nabi, ya pakai Quran dong Rasul. Kalau ada masalah, ya Quranlah prioritas. Kata Nabi, nanya lagi, kalau tidak ada di Quran bagaimana? Ya di hadis lah. Begitu. Kata Mu'ad bin Jabal. Nah kalau nggak ada di hadis, Quran nggak ada, hadis nggak ada, gimana? Maka kata Mu'ad bin Jabal, an ajtahidu birra'i. Kalau begitu saya akan beristihad dengan akal saya. Maka nanti teman-teman, proses dalam penerapan hukum agama Islam itu bermula dari pendekatan Quran. Kalau di Quran sudah ada teks, sudah ada nas, maka selesai sudah. Jangan diotak-atik lagi, jangan dicari-cari data yang lain. Cukup dengan Quran. Cukupkan dengan Quran. Kalau sudah ada di Quran. Kayak haramnya khamar cukup di Quran. Haramnya babi cukup di Quran. Haramnya zina cukup di Quran. Nggak usah kemudian panjang kali lebar bahasa yang lain. Gitu. Atau nyari literatur yang lain. Tapi kalau tidak ada di Quran penjelasan itu, maka cari di hadis. Dan kalau sudah ada di hadis, selesai sudah. Selesai sudah. Kalau tidak ditemukan dalam hadis, baru menggunakan ijma' para ulama atau ijma' para sahabat. Kalau dalam bahasa Mu'ad bin Jabal, an ajtahida. Saya akan berijtihad dengan ra'yu saya. Wallahu a'lam. Baik hadirin khatimah rahimakumullah. Kalau tadi kan ada Farwah juga bin Musaik, ini ada Farwah bin Amr an-Nafirah al-Judami. Sama-sama namanya Farwah, tapi Farwah yang berbeda tentunya.
Nah, Al-Judami ini satu kabilah mengutus utusannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan bahwa dirinya telah memeluk Islam dan menghadiahkan bigol putih kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bigol putih ini nanti dipakai oleh Nabi ketika beraktivitas ya. Dalam beraktivitas itu sering digunakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bigol itu peranakan antara kuda dengan keledai. Kuda keledai kawin jadilah bigol gitu lah kurang lebih. Farwah bin Amr adalah gubernur kerajaan Bizantium Romawi yang membawahi orang-orang Arab yang ada di sekitar Bizantium Romawi. Daerah kekuasaannya adalah Mu'an atau ya Mu'an dan daerah-daerah Syam di sekitarnya. Tatkala orang-orang Romawi mereka mencarinya kemudian menangkapnya dan menahannya di tempat mereka. Jadi karena ini gubernur Romawi, jadi gubernurnya orang Arab, masyarakat Arab, Arabnya Arab Syam begitu, tapi mereka berada di bawah kekuasaan Bizantium Romawi. Dan mereka orang Arab, tetap bukan orang Romawi, cuman dikuasai kekuatannya itu oleh orang-orang Romawi. Nah, hadirin khatimah rahimakumullah, ini ditangkap oleh bangsa Romawi. Karena Farwah bin Amr ini masuk Islam, hanya ditangkap. Ibnu Syihab Az-Zuhri berkata bahwa tatkala orang-orang Bizantium Romawi membawa Farwah bin Amr untuk membunuhnya, ia berkata, sampaikan kepada para patriot dan para jurid kaum muslimin bahwa aku berserah diri kepada Tuhanku, tulang dan tubuhku. Nah, hadirin khatimah rahimakumullah, bahasa ini adalah bahasa permohonan pertolongan Farwah bin Amr kepada kaum muslim. Hadirin khatimah rahimakumullah, apakah kemudian dijelaskan oleh para ulama sejarah, Farwah bin Amr ini kemudian dalam satu riwayat diselamatkan, dalam riwayat yang lain tidak disebutkan diselamatkan atau tidaknya. Jadi ini penjelasan para ulama cukup terbatas. Yang jelas Farwah bin Amr ini sudah masuk Islam, ditangkap oleh bangsa Romawi dan dia meminta pertolongan kepada kaum muslimin. Saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu riwayat menyatakan menolong, di riwayat yang lain tidak disebutkan menolong atau tidaknya, hanya sampai pada level minta bantuan saja kepada kaum muslimin. Allah a'lam bishawab. Baik hadirin khatimah rahimakumullah, berikutnya ini terkait dengan Amr bin Hazm. Jadi ada tugas yang Allah berikan kepada Amr bin Hazm. Jadi ini tokoh-tokoh yang ditugaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beberapa ekspedisi, dalam beberapa hal yang berkaitan dengan dakwah Islamnya. Di antaranya adalah Amr bin Hazm. Pasca kembalinya utusan Bani Haris bin Ka'ab ke negeri mereka, Rasulullah mengutus Amr bin Hazm untuk mengajarkan masalah-masalah agama, sunnah, dan ajaran Islam kepada mereka. Jadi bagi mereka yang belum maksimal pemahaman keagamaannya, ya harus ada dakwah lebih lanjut. Karena kesyahadat itu kan hanya pernyataan keislaman, login lah kalau bahasa itu. Jadi pernyataan keislaman. Nah, nanti penguatan keislamannya kan harus ada dakwah, harus ada edukasi, harus ada ta'lim, harus ada proses tadris ya, belajar. Maka diutuslah orang-orang tertentu yang memang memiliki kapasitas, kapabilitas untuk menindaklanjuti pendalaman materi tentang agama Islam. Nah, di antaranya Amr bin Hazm. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa di antara orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen di antara mereka memeluk Islam dengan keislaman yang tulus dari sanubarinya, maka pastikan dia orang mukmin sudah. Ia berhak atas hak dan kewajiban sebagaimana kaum muslimin lainnya. Jadi kalau ada orang Kristen masuk Islam, ya sudah dia Islam, dia mukmin, dia punya hak dan kewajiban yang sama dengan umat Islam lain. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa tetap dengan kekristenannya atau keyahudiannya, maka tidak boleh dipaksa, biarkan saja. Jangan dipaksa, biarkan saja. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap orang yang telah bermimpi dalam kurung baligh, ya, laki-laki atau perempuan, orang merdeka atau budak, harus membayar 1 dinar. Atau yang setara dengannya, yaitu pakaian sebagai gantinya. Hadirin ikhwatimah rahimakumullah. Jadi ini perintah dari Nabi terkait dengan jizyah atau upeti. Kalau misalkan tidak mau masuk Islam, tapi sudah balik nih, tidak mau masuk Islam, harus bayar 1 dinar. Atau 1 pakaian. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, barang siapa yang menunaikan kewajiban tersebut,
artinya bayar 1 dinar, maka dia berada dalam jaminan kaum muslimin. Artinya kaum muslimin harus menolong dia, harus menjaga keamanannya, harus menjaga nyawanya. Kalau dia berani membayar satu dinar. Dia mau membayar 1 dinar ketika mereka memilih untuk tetap Kristen. Jadi tahapannya 3. 1, diajak masuk Islam, kalau dia mau, dia mukmin berarti. Karena dia diajak masuk Islam, dia mau. Yang kedua, dia nggak mau, tapi mau bayar jizyah. Kalau dia menolak masuk Islam, tapi dia bayar jizyah, maka dia berhak mendapatkan penjagaan dari kaum muslimin. Kalau dia mau bayar jizyah. Tapi kalau dia tidak mau masuk Islam, dia juga tidak mau membayar jizyah, maka ya harus ada penegasan daripada kaum muslimin. Maka jadi musuh Allah dan musuh Rasulnya diperangi nanti. Diperangi. Kalau tidak mau masuk Islam dan tidak mau bayar jizyah, ya diperangi. Nah, setiap orang yang menolak Islam tapi kemudian membayar jaminan, maka berhak mendapatkan pelindungan dari kaum muslimin. Jika menolak membayar jizyah, maka berhak untuk diperangi oleh kaum muslimin. Menegaskan bahwa kaum muslimin telah menjadi kekuasaan yang berdaulat, sehingga berhak mendapatkan jizyah dari siapapun yang menolak Islam tapi tidak ingin diperangi. Nolak Islam tapi nggak mau diperangi, bayar jizyah. Masuk Islam dengan kemuliaan akhlak, kezuhudan terhadap dunia. Sampai akhirnya gini, teman-teman. Akhirnya orang-orang Kristen itu tetap masuk Islam, pelan namun pasti. Kenapa? Karena mereka melihat bagaimana akhlak Islam itu betul-betul ditampakkan oleh para sahabat. Terlebih lagi ketika para sahabat mengambil jizyah, mengambil upeti. Jadi ketika mereka mengambil upeti ke kalangan orang-orang Kristen itu, yang didakwahi oleh Amr bin Hazm, itu mereka terpikat dengan akhlaknya orang Islam. Sampai ya kemuliaan akhlaknya, kejuhudannya, sampai tingkat kualitas ibadahnya itu betul-betul membuat orang-orang Kristen, orang-orang Yahudi terkagum-kagum. Terutama orang-orang Kristen, ya, karena mereka ahli ibadah. Dan dari situlah kemudian hidayah Allah Azza wa Jalla Allah berikan. Ada hidayah Allah Azza wa Jalla Allah berikan. Sehingga dengan interaksi dengan kaum muslimin saat pengambilan jizyah, itu menjadi interaksi dakwah di antara mereka. Sampai ada peristiwa ya, setelah sekian puluh tahun berlalu, Nabi sudah wafat, para sahabat juga sudah wafat, itu ada jizyah yang tetap harus diambil. Ketika diambil jizyah itu, yang datang pakai pakaian kebesaran, kayak pakaian mewah lah begitu. Maka yang bayar jizyah ini mengkritik. Yang bayar jizyah ini mengkritik, kata yang bayar jizyah, dulu demi Allah, dulu itu orang-orang yang datang ke tempat kami mengambil jizyah adalah orang-orang yang mukanya pucat-pucat. Kemudian pakaiannya lusuh-lusuh dan badannya kurus-kurus. Mereka lah yang mengambil jizyah ke rumah-rumah kami, ke tempat-tempat kami. Kata yang diminta bayar jizyah itu ngomongnya begitu. Nah, sekarang datang katanya orang-orang yang mukanya itu cerah-cerah itu, kemudian pakaiannya pun mewah-mewah dan badannya gemuk-gemuk. Bukan berarti tidak boleh gemuk ya, cuman itu menunjukkan zaman dulu itu, di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, betapa kesederhanaan itu menjadi habit, menjadi karakternya umat Muslim. Sehingga ketika muncul ketidaksederhanaan, dikritik betul oleh orang-orang yang membayar jizyah. Wallahu a'lam bishawab. Baik hadirin ikhwati rahimakumullah, saya ringkas ini biar selesai di poin ini. Ada Rifa'ah bin Zaid al-Judami. Kalau tadi ada Farwah ya, Farwah bin Amr. Nah, hadirin ikhwati rahimakumullah, Rifa'ah bin Zaid al-Judami dan Ad-Dubaibi datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah perjanjian Hudaybiyah, sebelum terjadinya perang Khaybar. Kemudian memberikan hadiah kepada Nabi seorang budak. Dua orang ini datang setelah Hudaybiyah dan sebelum Khaybar dan memberikan hadiah kepada Nabi. Rifa'ah bin Zaid al-Judami meluk Islam dengan keislaman yang baik. Rasulullah menitipkan surat kepada Rifa'ah dan Zaid al-Judami untuk disampaikan kepada kaumnya. Inilah surat dari Nabi Muhammad kepada kaum daripada Rifa'ah bin Zaid al-Judami. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Bismillahirrahmanirrahim, ini adalah surat dari Muhammad, sang utusan Allah, kepada Rifa'ah bin Zaid. Aku mengutusmu kepada segenap kaummu. Ini lebih kayak SK ya, kayak SK. Aku mengutusmu kepada kaummu untuk menyeru kepada Allah dan Rasul-Nya. Barang siapa di antara mereka yang memenuhi seruan tersebut,
ia termasuk golongan Allah dan Rasul. Dan barang siapa yang tidak memenuhi ajakan tersebut, ia mendapatkan jaminan keamanan selama 2 bulan. Jadi hanya 2 bulan saja. Artinya kalau setelah 2 bulan masih tetap kafir, tidak mau beriman, maka konsekuensinya adalah diperangi. Itu konsekuensi yang harus diterima. Maka surat ini setelah sampai kepada kaumnya Rifa'ah bin Zaid al-Judami, maka seluruh kaum Rifa'ah bin Zaid al-Judami seluruhnya masuk Islam. Dengan kalimat, kalau kalian tidak mau menerima Islam, ya kasih jaminan 2 bulan saja. Setelah 2 bulan nggak ada jaminan. Maka mereka semuanya berbondong-bondong masuk Islam. Daripada habis 2 bulan, kemudian mereka kena pasal ya. Hadirin khatimah rahimakumullah, berikutnya adalah utusan dari Hamdan. Hamdan juga masih negeri Yaman ini. Makanya objek dakwah di Yaman itu betul-betul menjadi prioritas Nabi, karena memang saat itu mayoritas banyak yang dari Yaman masuk Islam. Di antaranya lah utusan dari Hamdan. Hamdan itu salah satu kabilah dari Yaman. Hadirin khatimah rahimakumullah, di antara tokoh-tokoh yang diutus oleh suku Hamdan ada Malik bin Namat, Abu Saur, kemudian Malik bin Aifa, Zimam bin Malik, dan Umairah bin Malik. Itu yang menjadi utusan dari kalangan Bani Hamdan. Mereka berpapasan dengan Rasulullah saat kepulangan beliau dari Tabuk. Saat itu mereka mengenakan pakaian yang mahal-mahal. Jadi pakaian yang berjahit, halus yang berasal dari Yaman, soroban dari Aden, dan unta yang gagah asal Mahrob dan Arhab. Jadi ini unta-unta mewah di zamannya, pakaian mewah di zamannya, dan sorban yang mewah di zamannya. Hadirin khatimah rahimakumullah, juru bicara utusan Hamdan adalah Malik bin Namat. Maka Malik bin Namat berpidato atau berbicara di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Malik bin Namat, kata beliau, ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang Hamdan yang terpandang dari semua kota dan desa sekarang mendatangimu dengan menaiki unta muda yang kencang larinya dan bersambung dengan buhul-buhul Islam. Jadi kecepatan untanya itu digambarkan seperti kecepatan menerima Islam. Mereka tidak khawatir oleh kecaman orang yang mengecam. Mereka berasal dari kota Kharif, Yam, dan Syakir yang merupakan pemilik unta dan kuda. Ini basis orang-orang yang peternak unta dan kuda lah secara umum. Mereka menerima dakwah Rasul, merobohkan Tuhan-Tuhan, patung-patung, janji mereka tidak akan dilanggar selagi gunung masih berdiri tegak dan kijang masih berlari dengan kencang. Ini. Jadi kata Malik bin Namat itu, mereka akan istiqomah dengan Islam selama gunung masih berdiri tegak dan anak kijang masih berlari dengan kencang. Selama itu, maka mereka akan komitmen dengan Islam. Ini. Komitmen dari suku Hamdan. Jadi ini pernyataan komitmen yang disampaikan oleh suku Hamdan, dan memang dalam beberapa hal memang harus ada deklarasi seperti ini untuk memastikan bahwa mereka istiqomah dan mereka punya azam yang kuat dalam agama Islam. Jadi banyak yang datang kepada Nabi dan mereka menyatakan keislamannya dengan komitmen atau hanya dengan hadiah, dengan penugasan, dan macam-macam. Itu semuanya menjadi dinamika yang terjadi di tahun ke-9 Hijriah. Dan terakhir ini teman-teman, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengomentari tentang 2 nabi palsu yang sudah ada di zaman Nabi. Jadi 2 nabi palsu ini sudah ada di zaman Nabi. Sudah ada di zaman Nabi. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, aku mendengar Rasulullah berkhutbah di atas mimbar. Hai orang-orang sekalian, aku menyaksikan Lailatul Qadar. Jadi Nabi tahu Lailatul Qadar itu kapan. Nabi tahu. Hanya saja saya dibikin lupa sama Allah. Gitu. Terus aku melihat ada gelang dari emas di kedua tanganku. Aku tidak menyukai gelang tersebut. Jadi Nabi pakai gelang dalam mimpinya ya ini. Tapi kemudian Nabi nggak suka dengan gelang tersebut. Maka aku tiup gelang itu. Ternyata keduanya terbang melayang. Dan aku tafsirkan kedua gelang tersebut adalah 2 orang pendusta. Satu datangnya dari Yaman, satu lagi dari Yamamah. Ini sahih riwayat Imam Bukhari. Dari Abu Hurairah berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, hari kiamat tidak akan datang sampai munculnya 30 dajjal yang kesemuanya mengklaim sebagai nabi. Jadi
Dajjal itu punya mandataris. Nah, mandatarisnya adalah para nabi palsu. Mereka bisa jadi terang-terangan menyatakan mereka adalah nabi palsu, atau kemudian mereka sudah berperan sebagaimana nabi palsu, walaupun tidak ada klaim, tidak ada deklarasi mereka adalah nabi palsu. Tapi perannya sudah seperti nabi palsu. Baik hadirin Fatimah rahimakumullah, utusan-utusan yang dikirim oleh masing-masing kabilah, masing-masing suku, yang diutus kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyatakan keislaman dan sekaligus untuk mengamankan negeri mereka dari kekuasaan kaum muslimin. Sebelum kaum muslimin datang ke tengah-tengah mereka untuk bikin penawaran atau perhitungan, mending mereka datang kepada Nabi untuk menyatakan keislaman dan menyatakan kaumnya pun sudah beragama Islam. Nah, hadirin ikhwatimah rahimakumullah, sekali lagi ya, bahwa mereka masuk Islam tetap ada polanya, yakni tulus, baik, itu tulus dan baik. Ada juga yang memiliki kepentingan yang tidak tulus. Wallahu a'lam bishawab. Cara saya itu dulu barangkali. Baik, terima kasih Ustadz Daniel atas paparannya. Kepada teman-teman, masih ada 4 menit, mungkin satu pertanyaan saja, dipersilakan. Lewat chat juga boleh. Baik, kalau nggak ada mungkin dari saya, Ustaz. Silakan. Terkait dengan mungkin kalau boleh saya menyimpulkan ya, dakwah Nabi sebelum Futuh Mekah itu lebih nggak tahu benar apa nggak ya Ustaz ya. Kesannya itu lebih ke defensif gitu, bertahan, sementara setelah Futuh Mekah lebih ofensif dengan pola-pola seperti itu gitu. Mungkin saya nggak tahu apakah ketika ada rajanya baru Nabi datang kemudian menawarkan opsi-opsi yang tadi, atau memang semua kabilah dipolakan seperti itu gitu. Didatangi kemudian diberikan penawaran, kalau nggak mau menerima Islam, bayar jizyah, kalau nggak mau bayar jizyah diperangi. Atau seperti apa Ustaz? Kemudian dilihat dari konteks yang sekarang, apakah masih relevan gitu pola seperti itu gitu. Walaupun zaman sekarang juga bayar pajak juga sih. Tapi nggak harus, bukan muslim ya, sekarang muslim juga bayar pajak. Di Arab juga udah pakai PPH sekarang mau makan. PPH, PPN, macam-macam. Ya, baik. Jadi kalau dibagi defensif dan ofensifnya itu lebih ke pasca Khaybar saya rasa. Jadi Nabi itu Shallallahu Alaihi Wasallam pasca Khaybar itu mulai agak nyerang. Kan Khaybar juga itu penyerangan jatuh. Tapi itu kan beralasan ya, karena Nabi ini sudah beberapa kali dikhianati oleh Yahudi. Dari mulai Qainuqa, dari mulai Nazir, puncaknya Quraidah pada perang Khandaq, sampai akhirnya ada sikap tegas Nabi kepada Bani Quraidah atas putusan Sa'ad bin Mu'adz. Kan itu Sa'ad bin Mu'adz yang memutuskan putusan tegas ya kepada Bani Quraidah. Nah, itu Nabi melanjutkan menetralisir seluruh gerakan-gerakan Yahudi. Karena setelah Quraidah selesai, itu beberapa tokohnya masih pada ngumpet di Khaybar gitu. Ini masih ada orang yang belum diselesaikan ini oleh Nabi. Akhirnya Nabi harus gerak ke Khaybar, dan Khaybar memang sengaja bertahan menyembunyikan orang-orang yang mereka yakini sebagai tokoh-tokoh cukup berpengaruh lah dalam Quraidah atau dalam perang Khandaq. Jadi mereka sengaja menyembunyikan. Mungkin karena punya bintang, saya rasa itu jadi dipertahankan, itu dirawat dan dibikin inilah supaya aman begitu. Akhirnya ya Nabi sikat semua kan Khaybar. Itu sudah mulai ofensif. Kemudian perang Mu'tah itu juga sudah ofensif. Perang Mu'tah itu sudah penyerangan, di mana Nabi mengutus Zaid bin Harisah, Ja'far bin Abi Thalib, dan Abdullah bin Rawahah
untuk memimpin ekspedisi ke Mu'tah. Walaupun memang tidak menang signifikan ya, karena 3.000 lawan 200.000 itu kan mustahil gitu. Tapi akhirnya dengan ketangkasan Khalid bin Walid kan bisa minimal bisa mempertahankan jumlah lah, tidak sampai kerugian tekor gitu. Walaupun memang kemenangan mutlak tidak ada ditemukan dalam perang Mu'tah itu, sampai musuh babak belur, sampai habis orangnya atau berapa orangnya meninggal dunia dengan signifikan. Tapi setidaknya bisa mempertahankan jumlah kaum muslim, itu udah luar biasa. Jadi mulai nih ofensif di perang Mu'tah, sampai juga perang Hunain, Futuh Mekah, Hunain itu sudah mulai ofensif. Jadi gerakan defensif ada, gerakan ofensif ada, itu berkaitan dengan komitmen Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berbicara stabilitas yang Nabi punya. Jadi kenapa waktu sebelum Hudaybiyah, kan Khaybar itu kan setelah Hudaybiyah ya. Kenapa sebelum Hudaybiyah Nabi memilih defensif? Karena kalau Nabi melakukan penyerangan keluar selain Quraisy ya, kalau Nabi melakukan penyerangan keluar selain Quraisy, khawatir saat menyerang keluar Quraisy datang. Dan itu bisa mengganggu stabilitas nasional Nabi, karena ketika menyerang tentu pertahanan itu berkurang. Kecuali kalau Madinah itu isinya jutaan orang, mungkin masih bisa dikondisikan ya. Tapi karena kan jumlahnya pun tidak banyak, hanya ribuan saja, jadi kalau menyerang, maka pertahanan akan lemah. Maka Nabi tidak bisa melakukan penyerangan keluar kalau belum bisa memastikan keamanan dari Quraisy. Nah, setelah Hudaybiyah ada klausul gencatan senjata 10 tahun. Dan itu bikin Nabi lebih tenang kan. Oh, kalau dengan Quraisy gencatan senjata, setidaknya saya tidak harus bingung mikirin Quraisy gitu. Nah, Nabi beralih ke yang lain, maka Khaybar diserang, Mu'tah diserang, Futuh Mekah baru, Pak. Jadi setelah Nabi panca kaki di beberapa kali peperangan ofensif, ini kayaknya kalau ke Mekah masih bisa tembus nih. Dan ditambah lagi, memang kan orang-orang Mekah kan berkhianat waktu itu. Karena memang mereka berkhianat dengan Bani Sa'ad dan Bani Huza'ah kan waktu itu. Akhirnya ya sudah, Nabi putuskan kayaknya udah cocok waktunya nih untuk menyerang kota Mekah. Ini kan berhasil. Nabi tembus ke Mekah. Jadi ofensif dengan defensif itu kaitannya dengan Nabi harus memastikan orang-orang Quraisy tidak akan nyerang. Karena kalau Quraisy masih cari cara untuk menyerang dan Nabi sudah mengalihkan perhatian ke yang lain, ini akan menimbulkan kontraproduktif. Nabi fokus ke yang lain, orang Quraisy fokus ke Madinah, itu bisa berantakan. Jadi ini memang strategi Nabi yang cukup cerdas memahami, pastikan dulu Quraisy tidak terlalu fokus dengan Madinah. Kalau itu sudah terjadi, maka Nabi bisa berpikir ke yang lain. Tidak harus mikirin orang-orang Quraisy. Itu satu poin. Yang kedua, setelah Nabi Futuh Mekah, artinya kan Mekah Madinah stabil aman. Sudah 2 kota yang kemudian Nabi pastikan aman. Hijaz itu sudah aman, Mekah dan Madinah. Madinah dengan Mekah. Maka perlu ada perluasan dakwah. Nah, ketika bicara perluasan dakwah, Nabi akan bertemu dengan berbagai macam kalangan. Tadi ada latar belakang ekonomi, ada latar belakang suku, ada latar belakang nasab, ada raja, ada rakyat biasa. Itu Nabi punya pola sendiri-sendiri. Untuk berhadapan dengan raja harus bagaimana, berhadapan dengan masyarakat awam bagaimana, berhadapan dengan orang-orang yang agak nakal bagaimana. Makanya kata Nabi, kalau yang, wah ini kayaknya harus masuk Islam, nggak mau, bayar upeti, nggak mau, perang nih. Itu memang harus ada tingkat-tingkat cara seperti itu. Atau di sisi yang lain, maka Nabi kepada Raja-Raja Himyar, ya sudah, kalian sudah masuk Islam, kalian memerangi orang-orang musyrik, tapi ingat ghanimahnya ya, jangan lupa sholatnya, jangan lupa zakatnya. Itu Nabi jelaskan aturan zakat. Jadi memang masing-masing suku dan bangsa yang masuk Islam itu memiliki cara tersendiri dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau untuk level Nabi, saya rasa jadi tidak aneh, karena Nabi itu kan paham right man on the right job. Jadi Nabi selalu paham bagaimana cara menghadapi lawan, siapapun lawannya. Entah lawannya itu raja, entah lawannya itu rakyat, entah lawannya itu siapa, begitu itu Nabi selalu punya cara bagaimana menyelesaikannya. Bisa jadi caranya itu sama, ajakan masuk Islam, bayar pajak, baru perang. Bisa jadi seperti itu, atau bisa jadi penawaran yang lain saja. Nah, itu menyesuaikan dengan karakter latar belakang orang yang Nabi hadapi. Bisa jadi sama, juga bisa jadi berbeda. Nah, hal inilah yang oleh para ulama disepakati, konten dakwah itu tauqifi, artinya langsung dari Nabi. Nggak boleh dirubah konten dakwah. Tapi cara dan metode dakwah itu berkembang menyesuaikan dengan zamannya.
cara dakwah itu berkembang menyesuaikan dengan zamannya. Di zaman Nabi, mungkin cara dakwahnya itu ajakan Islam dulu, nggak mau bayar pajak, nggak mau perang. Kalau kita mungkin hari ini tidak bisa melakukan tindakan yang sama. Pertama, kita tidak punya kedaulatan, kekuasaan secara politik. Kita nggak bisa bilang begitu. Ada orang Kristen, ayo saya perangi ini. Atau orang Kristen, emang kamu punya pasukan apa? Jadi so main perang-perangi aja. Jadi karena beda secara latar belakang kita dengan Nabi. Kalau Nabi kan kekuasaan besar politik waktu itu, kita tidak punya, ya tidak bisa melakukan cara yang sama. Tetapi prinsipnya dakwah itu tidak oleh Nabi intervensi secara detail. Nabi memberikan ruang-ruang ijtihadiyah dalam dunia dakwah, sehingga ya silakan berdakwah menyesuaikan dengan mad'unya, menyesuaikan dengan audiensnya, menyesuaikan dengan masyarakatnya, menyesuaikan dengan latar belakang ekonomi, latar belakang politik, latar belakang sosial, latar belakang budaya. Makanya terkenal lah ada istilahnya dakwah dengan pendekatan kultural. Jadi supaya memang menyesuaikan dengan masyarakat di mana dakwah itu disampaikan, supaya tidak kontraproduktif, supaya tidak anti mainstream. Ya, poin itu sama kayak Nabi mengingatkan Mu'ad bin Jabal. Kata Nabi kepada Mu'ad bin Jabal, kalau bisa dipermudah jangan dipersulit. Jangan bikin orang lari, harus bikin orang happy gitu. Nah, itu saya rasa trigger kaitannya dengan dakwah Islam di zaman Nabi. Prinsipnya di situ. Jadi prinsipnya itu, satu, bikin mudah, dua, bikin happy, tidak bikin orang kabur. Nah, kalau itu sudah dilakukan, itulah yang menjadi gambaran dakwah Islamiyah yang sebenarnya yang Nabi bawa. Tapi dalam kondisi-kondisi tertentu bisa jadi polanya tadi, wadah perangi aja. Atau masuk Islam, jizyah, bayar pajak, atau perangi. Itu cara-cara yang kemudian Nabi ambil juga dalam kondisi-kondisi dan kasus-kasus tertentu. Jadi setiap tempat, setiap daerah, setiap masyarakat, setiap latar belakang memiliki cara yang berbeda untuk dakwahnya. Nah, ini memang perlunya dikumpulkan ya, saya rasa cara-cara dakwah Nabi dari mulai tahapan A ya yang paling mudah sampai tahapan perang. Nah, itu saya rasa bisa dirunut itu sebetulnya. Allah. Baik, terima kasih Ustaz Daniel atas penjelasannya. Oh, ada yang chat nih. Ustadz, ini dari Pak Amsir. Maaf Ustadz, saya tanya tentang materi beberapa minggu lalu tentang larangan orang kafir mendekati tempat sholat kami. Oh, yang itu ya. Di sekolah saya mengajar, kadang para murid belajarnya jadi pindah ke musola karena kelasnya dipakai rapat. Agamanya murid ada yang non-muslim. Bagaimana hal ini menurut Ustadz? Baik. Jadi di materi sebelumnya itu ada tamu dari Nasrani Najran. Kemudian mereka minta izin ibadah. Dalam satu riwayat di Masjid Nabawi bahkan diizinkan oleh Nabi. Di riwayat yang lain nggak nyampe ke masjid, tapi di pelataran Masjid Nabawinya saja. Jadi ibadahnya orang-orang Nasrani Najran. Kita coba analisa, Pak, bahwa Nasrani Najran ini mereka masih sholat. Mereka masih sholat. Sama kayak Kristen Ortodok hari inilah. Kristen Ortodok hari ini itu masih sholat. Sama juga dengan kesaksian Yehuwa. Itu juga masih sholat. Atau bukan kesaksian. Sekolah minggu, kesaksian Yehuwa, kalau tidak salah itu mereka masih sholat. Ada di sekolah minggu saya lupa, itu ada di YouTube-nya, Pak. Jadi orang Kristen pun masih wudhu dan juga masih sholat. Tapi yang ortodok itu mereka masih sholat. Nah, hadirin khonimah rahimakumullah, karena mereka masih sholat dan mereka dulu ya senantiasa menjaga kebersihan, maka Nabi izinkan sholatnya, ibadahnya di Masjid Nabawi atau di emperan Masjid Nabawi. Karena ada kriteria bahwa mereka masih sholat, yang kedua mereka menjaga kesucian. Nah, poinnya sekarang hari ini adalah kalau ada murid Kristen, kemudian dia mau tidak mau harus ke masjid karena keterbatasan ruangan misalkan gitu, dan jumlahnya pun tidak banyak. Ya pastikan saja, Pak, satu, ini tidak sampai pada aktivitas sholat atau penyembahan Yesus di masjid, satu ya, karena ini kan
Kalau Kristen sekarang kan pastinya tidak sholat ya. Yang rata-rata yang Katolik itu mereka kan tidak sholat. Yang pertama, selama memang tidak masuk pada ranah penyembahan Yesus di masjid, maka boleh-boleh saja masuk ke masjid. Satu. Yang kedua, dan tetap menjaga kebersihan, kesucian masjid. Selama itu terpenuhi, maka nggak ada masalah. Ada orang Kristen masuk ke dalam masjid, dan selama tidak mengganggu aktivitas ibadah di dalam masjid. Jadi pastikan kebersihan dan kesuciannya, pastikan ibadah di masjid tidak terganggu, dan pastikan kalau memang mereka mau ibadah di masjid kita, ya kalau konteks sekarang sih agak tidak mungkin, ya agak susah gitu pastinya, ya tidak ada penyembahan terhadap Yesus begitu ya. Kalau misalkan dia bawa Yesus dalam masjid, tentu ini jadi tidak boleh, karena tempat ibadah yang namanya masjid tidak boleh disebut nama lain selain nama Allah Azza wa Jalla. La tad'u ma'allahi ilahan. Tidak boleh memanggil bersama Allah Tuhan yang lain selain Allah Azza wa Jalla. Itu harus dipastikan kepada murid-murid yang kemudian beragama Kristen. Jadi pada dasarnya boleh-boleh saja, tapi pastikan kebersihan, pastikan kesucian, dan pastikan tidak mengganggu aktivitas ibadah orang-orang Islam di dalam masjid. Dan tidak ada bawa-bawa nama selain Allah di dalam masjid. Jadi nggak boleh teriak-teriak Yesus gitu. Jadi sah-sah saja sebetulnya. Kalau memang dinilai tidak ada yang recommended kaitan dengan tempat, itu satu. Yang kedua, kalau satu kelas Kristen masuk masjid, nah ini mungkin agak susah diterimanya, karena kalau begitu lebih baik cari tempat yang lain. Saya rasa jangan bawa-bawa ke masjid, karena kalau satu kelas semuanya Kristen dan diminta ke masjid, misalkan entah bagaimanalah ceritanya itu, kok bisa-bisanya ada orang Kristen masuk masjid, ini sebetulnya tidak boleh. Harusnya tidak boleh. Harusnya tidak boleh. Kalau memang konteksnya demikian. Tapi kalau masih 1, 2, 3, dan masih bisa menjaga kebersihan, menjaga norma, menjaga adab, saya rasa tidak ada masalah. Allah ada masalah. Baik, demikian Pak Amsir, mudah-mudahan terjawab. Tapi Ustaz, karena sudah jam 9:40 ya, kita tutup acara kajian kita dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar, astagfirullah. Dan doa penutup majelis. Subhanakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya jazakallah khair, mohon maaf atas keterlambatan. Kalau nanti pekan berikutnya kita masuk di tahun ke-10 dan Haji Wada ya, tahun ke-10 Haji Wada sama menuju wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jazakallah khair semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.